Memprihatinkan, sudah lebih dari 100 jamaah umroh Indonesia positif COVID-19. Akankah umroh Indonesia terus berlanjut atau di-stop kembali sementara? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Update info umroh 2022. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, membenarkan 87 dari 411 jamaah umroh yang tiba di tanah air pada 17 Januari 2022 terkonfirmasi positif COVID-19 dan 10 diantaranya probable varian Omicron. Pemerintah kini masih mencari titik penularan terhadap para jamaah. Jamaah umroh perdana Indonesia tahun 2022 sebanyak 414 orang berangkat pada 8 Januari 2022 dengan Lion Air. Sebelum keberangkatan, jamaah dikarantina sehari di Asrama Haji Pondok Gede. Jamaah juga dikarantina di Saudi dan hasil tes PCR-nya negatif, sehingga jamaah bisa melanjutkan kegiatan di Saudi. Menjelang kepulangan ke Indonesia, 411 jamaah dites PCR dan hasilnya negatif hingga bisa pulang ke Indonesia. Namun setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 Januari 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat, jamaah dites PCR dan ternyata 87 jamaah positif COVID. Umroh mau pulang positif. Patut dicermati, jamaah yang berangkat pada 8 Januari 2022 hanya punya waktu 10 hari untuk umroh dan ziarah, termasuk 2 hari penerbangan. Menjadi pertanyaan, kalau benar jamaah dikarantina 5 hari di Saudi, mungkinkah jamaah umroh di Masjidil Haram dan ziarah hanya 3 hari, termasuk di Madinah? Kementerian Agama perlu mendalami fakta umroh paket ringkas dengan jumlah jamaah besar hingga sebagian jamaah positif COVID-19. Dari 411 jamaah umroh yang telah tiba di Indonesia, merupakan kelompok pertama yang berangkat pada 8 Januari 2022. Sekitar 1.731 jamaah umroh telah berangkat dengan sistem kebijakan satu pintu dalam 4 kelompok pada 8, 10, 12, dan 15 Januari 2022. Sementara Konsul Haji dan Umroh KJRI di Jeddah Endang Jumali mengakui ada 28 jemaah WNI positif COVID-19 dari perwakilan pimpinan agen perjalanan usai melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Jadi, jika ditambah 87 jamaah positif COVID, artinya jumlah jamaah umroh yang positif COVID saat ini lebih dari 100 orang. Sebelum umroh perdana jamaah Indonesia, tim Advance Umroh dari perwakilan anggota Asosiasi Umroh berangkat ke Saudi pada 23 Desember 2021. Tim ini memetakan dan mempersiapkan pelaksanaan umroh dengan prosedur
yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Saat kembali ke Indonesia pada 6 Januari 2022 atau 15 hari program umroh, 13 dari 25 orang tim advance diketahui positif COVID-19 dan sebagian varian Omicron saat tiba di Indonesia. Syam Resviadi dari tim advance umroh yang berangkat pada 23 Desember 2021 heran bisa positif COVID setelah menjalani karantina 7 hari di Hotel Jakarta. Syam akhirnya bergabung teman-temannya masuk karantina di Wisma Atlet Jakarta. Kami yang 14 orang dari tim advance hampir sebagian besar merasakan kejadian yang harus kami alami, yaitu batuk dan demam, dan saya sendiri mengalami hal itu di hari kedua, ungkap Syam. Penyebab jamaah umroh Indonesia terpapar COVID-19 saat tiba di tanah air diduga karena sebagian kondisi fisik jamaah lemah. Apalagi jamaah melaksanakan umroh dan ziarah dalam kondisi musim dingin di Saudi. Sementara sebagian jamaah kurang taat prokes ketat. Di antara ribuan jamaah dari berbagai negara, rentan jamaah tertular COVID varian Omicron yang mudah menular. Memang saat di tes PCR negatif. Nah, dalam masa inkubasi, jamaah baru ketahuan tertular setelah sampai tanah air. Dengan bertambahnya kasus jamaah positif COVID-19, bagaimana kelanjutan umroh Indonesia? Kementerian Agama belum bisa memastikan apakah umroh di masa pandemi ini akan dihentikan sementara karena sudah ada tim advance terpapar COVID-19 varian baru Omicron dan menyusul jemaah yang terpapar COVID-19. Jika ternyata memang tidak bisa dikendalikan, ya pemerintah harus menyetop melalui Kementerian Kesehatan, ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Saat ini Kementerian Agama sedang konsentrasi menyambut kepulangan jamaah umroh ke Indonesia. Kemenak akan terus memantau perkembangan jamaah umroh setelah pulang dari perjalanan ibadah umroh. Kementerian Agama berfokus pada kepulangan jamaah. Kami pantau seperti apa kondisinya, nanti apa yang bisa disiapkan untuk mereka, kata Hilman. Saat rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan tidak ada pemberhentian umroh. Umroh tetap jalan karena tidak boleh ada yang melarang orang pergi ke luar negeri, termasuk umroh ketika visa sudah bisa didapat. Sebenarnya begini, tidak ada pemberhentian umroh, tetapi ini ada komunikasi publik yang agak salah tangkap gitu ya. Jadi bukan umrohnya yang diberhentikan, tetapi one gate policy-nya yang dihentikan per 15 Januari. Karena dianggap sudah bisa dijalankan tanpa one gate policy. Tetapi saya sudah minta Pak Dirjen, tidak boleh dihentikan, tetap one gate policy dulu. Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri, itu maksudnya itu yang dicabut one gate policy-nya, bukan umrohnya Pak. Jadi yang dicabut itu one gate policy-nya, bukan umrohnya. Umrah tetap, karena tidak ada yang boleh melarang orang pergi ke luar negeri termasuk umroh ketika visa itu sudah bisa didapat. Tidak ada satu undang-undang pun yang melarang warga negaranya melarang warga negaranya pergi ke luar negeri kalau dia dapat visa, kecuali dia terkena masalah hukum.
Jadi kalau sudah visa itu didapat ya dia berhak, tetapi pengaturannya kita berhak, pemerintah berhak melakukan pengaturan. Nah kemarin Pak Dirjen mau mencabut pengaturan melalui one gate policy itu. Tapi saya minta karena ada kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Aceh juga, ada kasus itu, tim advance yang terkena Omikron, saya minta jalan terus. Kita pakai one gate policy aja masih ada yang kena itu. Apalagi atau kita loss itu, akan sangat riskan. Nah ini yang pertama. Kemudian terkait one gate policy yang tidak konsisten, berangkat dari asrama haji pulang tidak, karena kita masih belum mendapatkan improvement pimpinan dari Satgas. Jadi sebagai tempat karantina sepulang dari luar negeri, kita harus dapat improvement dulu, persetujuan dari Satgas bahwa ini bisa digunakan. Kalau tidak ya tetap pakai asrama haji atau hotel-hotel yang sudah ditentukan, ditunjuk gitu ya. Jadi ada problem itu, tetapi Pak Dirjen masih terus melakukan komunikasi agar bisa diterima asrama haji itu, karena praktis biayanya lebih murah dibanding tempat-tempat yang lain. Saya kira ini juga bisa meringankan jamaah. Kita sudah melakukan evaluasi para pimpinan dan para anggota Komisi 8, tapi mungkin di minggu depan ya evaluasi kita bisa tuntaskan, karena yang kita evaluasi itu baru yang 25 ini. Nah jamaah yang 1.700 kepulangan pertama besok ya, atau nanti malam ya? Hari ini nanti malam baru pulang, yang 1.700 itu gelombang pertama baru pulang. Jadi lebih baik saya mengusulkan sekitar 400 jamaah, lebih baik saya mengusulkan kepada forum ini, meskipun kita sudah membuat evaluasi, tapi baru terhadap yang 25, yang tim advance itu. Kita tunggu yang 400 ini supaya kita bisa membuat evaluasi yang lebih komprehensif dan kita bisa diskusikan ini di raker minggu depan. Keputusan pemerintah bisa jadi akan berubah jika semakin banyak kasus jamaah umroh yang terpapar COVID-19. Apalagi pemerintah menyatakan akhir Februari hingga Maret 2022 puncak kasus COVID-19, terutama maraknya varian Omikron. Atas alasan keamanan dan kesehatan jamaah, umroh Indonesia tahun 2022 bisa di-stop kembali sementara. Namun para jemaah umroh maupun haji tentu berharap pandemi COVID-19 akan segera bisa diatasi sehingga jamaah bisa pergi ke Baitullah pada tahun ini.